Anda menyaksikan Flash Report bersama saya, Francisca Rati. Presiden Prabowo Subianto meresmikan program sekolah rakyat secara nasional. Total ada 166 titik sekolah rakyat rintisan se-Indonesia yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Prabowo terharu melihat siswa sekolah rakyat berprestasi, bahkan mahir berbahasa asing. Prabowo pun menargetkan 500 sekolah rakyat dalam 5 tahun dengan total 500.000 siswa. Prabowo yakin cita-citanya untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia bisa terwujud. Presiden Prabowo Subianto terang-terangan memuji siswa sekolah rakyat yang berani tampil pidato dengan bahasa asing. Prabowo menilai hal itu sebagai sebuah harapan dari anak-anak yang mungkin kesulitan sekolah. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana? Setuju nggak? Dan saya kagum, masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu, luar biasa. Juara Olimpiade matematik, luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Sama dengan medsos. Kita terharu, kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat. Kenapa? Kita teringat. Bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan. Mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta sejak Senin pagi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satu titik terparah terjadi di kawasan Mangga Dua Raya dan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta sejak Senin pagi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satu titik terparah terjadi di kawasan Mangga Dua Raya dan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Genangan air setinggi 50 cm hingga 1 meter terlihat di depan Koar Mabar, TNI Angkatan Laut hingga Mangga Dua Square. Banjir ini berdampak pada aktivitas masyarakat. Arus lalu lintas lumpuh karena kendaraan tidak dapat melintas. Sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 terpaksa berhenti, memutar balik, bahkan mendorong kendaraannya agar tidak mogok. Pantauan Eljon News, kemacetan panjang terjadi di depan WTC Mangga 2. Antrean kendaraan mengular dari arah Pasar Pagi hingga persimpangan WTC Mangga 2 dan tidak bergerak meski lampu lalu lintas sudah hijau. Gangguan juga terjadi pada transportasi umum. KRL Komuter Line menghentikan sementara perjalanan menuju dan dari stasiun Kampung Bandan. Bus Transjakarta yang melintas di kawasan Gunung Sahari turut dihentikan, membuat halte Pademangan tampak sepi. Banjir membuat banyak warga gagal berangkat kerja. Salah satunya Dita, warga Cempaka Putih ini, terpaksa turun dari ojek online karena motor tidak bisa melintasi genangan air. Aku mau pergi kerja di daerah Pluit, tetapi kalau mau Emporium. Saat ini aku kejebak macet karena macetnya lumayan tinggi untuk motor, jadi nggak bisa diterabas. Kalau diterabas itu bakal mogok motornya. Bapak bawa motor? Enggak, tadi aku naik Gojek, jadi Gojeknya nggak bisa terabas motornya. Waduh, parah ini Pak. Dimana-mana macet. Ini mau ke arah kota macet semuanya. Balik juga, satu masalah juga ini. Bingung nih kita menunggu cuaca, masih berat juga ini. Ya, mau nggak mau pasrah kita Pak. Jadi nggak bisa untuk narik dong Pak?
Aduh, hari ini berat ini Pak, berat. Mendingan saya pulang, nyerah saya. Tidak hanya di Mangga II dan Gunung Sahari, banjir juga melanda hampir seluruh wilayah Jakarta. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi mengguyur Jakarta sepanjang hari. Tim Eljon Media mengaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 defisit 695,1 triliun rupiah, membengkak dari target awal 2,78% menjadi 2,92% terhadap PDB, nyaris melampaui batas maksimal yang dipatok Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 3% dari PDB. Lantas bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Diah Ayu selaku peneliti ekonomi Selios. Apa kabar? Halo Mbak Francisca dan sahabat Eljon, kabar baik, terima kasih. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Eljon News. Mbak Diah, ini ada APBN tekor lantaran tampaknya ada tekanan serius nih dari sisi penerimaan. Kira-kira ini ada sinyal apa sih Mbak Diah? Betul Mbak, seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Mbak Francisca, kita tahu sendiri bahwa salah satu hal yang paling menonjol adalah kinerja penerimaan negara yang hanya mencapai 87,6%. Ini turun sekitar 14 triliun atau 0,7% dibandingkan 2024, Mbak. Padahal inilah 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo. Ini menandakan bahwa perpajakan pemerintahan Prabowo ini sangat buruk karena kita tahu banyak sekali kebijakan-kebijakan populis yang juga telah diinginkan oleh kabinet Pak Prabowo, mulai dari koperasi Desa Merah Putih, adanya juga makan bergizi gratis, yang mana ini adalah sebuah kebijakan yang hanya dalam circle politika selama 5 tahun saja, tidak berdampak secara jangka panjang yang akhirnya membebankan fiskal di Indonesia sendiri yang nantinya tidak adanya fleksibilitas fiskal Indonesia ke depannya. Salah satu yang menjadi sorotan utama ini kan terkait penerimaan pajak. Nah, apakah dengan minimnya penerimaan pajak ini yang tidak sesuai target, apakah ini mengindikasikan sebenarnya daya beli masyarakat memang masih lemah, dan tentunya apakah memang dari sisi industri juga memang masih mengalami lesu seperti itu? Betul Mbak, kita bisa lihat yang pertama itu dari penurunan paling signifikan ini kita tahu bahwa ekonomi masyarakat ini masih lemah karena apa? Penerimaan pajak pertambahan nilai dan juga PPN barang mewah ini anjlok 4,6%, Mbak. Berarti masyarakat ini masih menahan uangnya, tidak serta-merta bisa dapat membeli mobil atau motor ataupun bahan konsumsi lainnya yang maupun itu tersier. Mereka diirit-irit dulu Mbak melihat wait and see, kebijakan apa yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, penerimaan pajak penghasilan badan ini yang juga dari sektor komoditas, sektor perusahaan badan di Indonesia ini juga melemah, turun 4,3%. Industri ini sepanjang 2025 mengalami penurunan dan pelemahan yang cukup tajam, terutama penurunan harga komoditas, Mbak. Ini harusnya dilihat oleh pemerintah sebagai sinyal-sinyal yang kurang baik. Betul Mbak, kita bisa lihat yang pertama itu dari penurunan paling signifikan ini kita tahu bahwa ekonomi masyarakat ini masih lemah karena apa? Penerimaan pajak pertambahan nilai dan juga PPN barang mewah ini anjlok 4,6%, Mbak. Berarti masyarakat ini masih menahan uangnya, tidak serta-merta bisa dapat membeli mobil atau motor ataupun bahan konsumsi lainnya yang maupun itu tersier. Mereka diirit-irit dulu Mbak melihat wait and see, kebijakan apa yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, penerimaan pajak penghasilan badan ini yang juga dari sektor komoditas, sektor perusahaan badan di Indonesia ini juga melemah, turun 4,3%. Industri ini sepanjang 2025 mengalami penurunan dan pelemahan yang cukup tajam, terutama penurunan harga komoditas, Mbak. Ini harusnya dilihat oleh pemerintah sebagai sinyal-sinyal yang kurang baik. Harusnya kita menurunkan sedikit ego untuk kebijakan-kebijakan populis, Mbak. Lebih didengarkan lagi suara masyarakat kelas menengah dan bawah, suara para pengusaha dan juga retail dan komunitas untuk lebih ditingkatkan agar apa? Agar investor berani masuk ke Indonesia dengan stabilitas ekonomi yang ada. Kalau kayak gini, ini justru akan membuat pemerintah lebih was-was 2026, banyak berhutang yang nantinya fleksibilitas dan juga pengeluaran belanja pemerintah untuk pelayanan publik jadi lebih sedikit, yang mengakibatkan kepercayaan publik bisa menurun Mbak nantinya ke depannya.
Ya, kalau misalnya kita belajar dari pengalaman sebelumnya, ini kan sebenarnya stimulus yang sudah diberikan oleh Kemenq ini tampaknya tidak cukup bisa mendorong begitu ya untuk bisa mempersempit defisit APBN. Justru apa resiko yang bakal dihadapi nanti ke depannya jika pelebaran defisit APBN ini terus terjadi seperti itu? Betul Mbak, walaupun pemerintah sudah memperpanjang ya Mbak stimulus misal untuk UMKM dan juga untuk para pekerja dengan gaji di bawah 10 juta untuk pajak pertambahan dan nilainya juga. Tapi kita tahu Mbak, tadi Mbak sudah dibilang bahwa ini tuh hampir mendekati 3% dari rasio defisit APBN atau 2,92% saat ini. Nah, kalau misalnya ini mencapai 3%, ini kan justru kita lihat ini tidak ruang fiskal ini semakin sempit ya Mbak. Semakin sulitnya bergerak pemerintah untuk jaga-jaga apakah adanya resiko mitigasi bencana yang kita nggak tahu apakah itu akan terjadi. Seperti halnya kemarin yang bencana di Sumatera. Kita kan tidak bisa memprediksi seberapa banyak pengeluaran pemerintah untuk memitigasi hal tersebut, melakukan renovasi dan perbaikan jalannya. Ini kalau misalnya tidak ada ruang fiskal yang cukup, ini kita harus utang kembali. Nah, kita harus tahu bahwa keseimbangan primer di APBN ini tercatat minus 180,7 triliun atau setara 285,3% dari target APBN. Ini mengindikasikan pemerintah ini gali lubang tutup lubang, Mbak. Angka ini melonjak tajam dibandingkan 2024. Kondisi ini juga menandakan bahwa pemerintah ini harus menarik utang kembali yang nantinya utang tersebut digunakan hanya untuk membayar bunga utang, bukan untuk melakukan pembiayaan pelayanan publik yang sedang berjalan. Ini sama aja kayak tadi Mbak, gali lubang tutup lubang, yang akhirnya kayak kita udah nggak bisa lagi untuk kemampuan mengumpulkan penerimaan pajaknya. Rasio beban utang semakin meningkat, tapi pendapatan pemerintah ini masih di bawah rasio utang tersebut, Mbak. Berarti langkah apa nih sebaiknya mungkin yang bisa menjadi kunci untuk bisa mengantisipasi agar nanti defisit APBN ini tidak semakin melebar ke depannya? Karena kan kalau misalnya kita melihat juga sebenarnya kondisi global saat ini juga masih mengalami turbulensi. Bagaimana ini antisipasi ke depannya? Betul, yang perlu harus diketahui dari pemerintah ya Mbak, kalau misalnya defisit ini terus semakin melebar, adanya shrinking middle class Mbak. Jadi banyak sekali masyarakat yang ada di kelas menengah bisa terjun ke kelas bawah Mbak. Semakin menyempitnya kemampuan konsumsi masyarakat dan juga tidak adanya perputaran ekonomi yang lebih baik untuk 2026. Oleh karena itu, kita serius Mbak, ada namanya gerakan Tax the Rich. Memajaki 50 orang terkaya di Indonesia, 1% aja Mbak, itu sama dengan kekayaan 50 juta orang di Indonesia. Dan kita tahu Mbak Francisca dan juga sahabat Eljon mungkin pernah dengar kalau misalnya 2020 nanti dana MBG ini makan bergizi gratis itu sampai 335 triliun. Tapi untuk saat ini aja dana MBG ini 125 kali lebih besar dari dana BMKG. Dari dana pencegahan kemarin mitigasi bencana itu. Bisa dibayangkan kan Mbak, berapa banyak penggelontoran uang masyarakat yang digunakan untuk makan bergizi gratis. Sebenarnya kalau misalnya hal tersebut bisa dialokasikan untuk kegiatan pelayanan publik lainnya, dan juga untuk membuka ruang fiskal perlindungan sosial masyarakat, dan juga pemenuhan konsumsi dan juga perputaran ekonomi, ini bisa aja Mbak tidak terjadinya defisit ekonomi yang semakin melebar, dan juga kapabilitas fleksibilitas fiskal ini masih tetap terus berjalan. Dan pemerintah harus tahu bahwa sudahlah kebijakan yang populis tidak usah terlalu ngoyo gitu loh Mbak. Kita harus cuma ya boleh ada berbagai kebijakan inovatif, tapi bisa dikaji lagi kebijakan yang dapat menyebabkan defisit fiskalnya semakin melebar dan juga tidak adanya fleksibilitas. Sehingga tadi tax the rich, coba direview lagi makan bergizi gratis, dan juga banyak alternatif pajak yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang ada pajak karbon, pajak produksi batu bara, maupun pajak digital yang saat ini sedang marak di Indonesia. Berarti kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengalokasi anggaran ke tahap yang lebih prioritas seperti itu ya? Betul, bukan hanya sebagai kebijakan populis yang hanya 5 tahunan nanti, kalau presidennya ganti, itu akan ganti kebijakannya. Baik, terima kasih peneliti ekonomi Selios, Diah Ayu, terima kasih untuk waktu dan analisisnya. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Francisca dan sahabat Eljon.
Demikian sahabat Eljon untuk Flash Report kali ini. Saya Francisca Rati, sampai jumpa.